Smart FM. Smart Career. Halo Smart Listener, selamat datang dalam program podcast Smart Career. Di kesempatan kali ini, saya ingin menyapa Anda yang bergabung di kesempatan kali ini yang mungkin masih menjadi memiliki pencarian jati diri kah, atau masih belum memiliki karir yang sesuai dengan yang diinginkan karena mungkin berlawanan dengan apa yang Anda pikirkan tapi Anda yang dirasakan, belum lagi apa yang dilakukan begitu ya. Nah, semoga di kesempatan kali ini bisa mendapatkan inspirasinya lewat Mbak Andrea Lucianari. Beliau adalah GM People Discovery and Engagement HR Kompas Gramedia. Halo Mbak Andari. Halo Mbak Tasya. Gimana kabarnya? Baik, terima kasih. Terima kasih juga sudah hadir. Sehat-sehat juga ya Mbak Tasya. Sehat. Terima kasih juga sudah hadir di kesempatan kali Sama-sama. ini podcast Smart Career. Karena Mbak Andari, ini kita mau menyoroti nih mungkin orang-orang yang punya mindset berbeda. Mungkin mereka kalau misalnya bisa dibilang revolusioner begitu ya. Tapi kan apa yang disebut sebagai revolusioner itu kan kadang-kadang tidak bisa, kadang ya Mbak Andari tidak bisa diterima oleh banyak orang. Karena mungkin berbeda. Tapi Mbak Andari sendiri bagaimana melihatnya? Oke. Sebelumnya aku mau menyamakan persepsi dulu ya Mbak Siap. ya. Mindset di sini yang dimaksudkan kerangka berpikir ya. Sehingga kadang-kadang pikiran dia agak beda gitu loh. Agak lain gitu Agak ya Mbak. lain, iya. Dengan lingkungan gitu kan. Ya kalau menurut saya itu berkaitan dengan beberapa hal Mbak, tapi memang harus lebih hati-hati melihatnya apakah perbedaan cara berpikir, sudut pandang itu original, memang berbeda atau sekedar pengen tampil beda. Oke. Menarik ini. Perbedaannya, nah beda-beda lagi nih. Bedanya apa Mbak? Kan sekarang kita sering ngomong ya, orang yang kreatif itu biasanya idenya beda. Iya. Orisinil Iya, gitu loh, yang orang lain nggak kepikiran. Iya. Tapi kadang-kadang hanya untuk disebut kreatif, beda sama yang lain, ya kita mengada-ada aja bedanya gitu kan. Oke. Asal beda, asal tampil beda. Nah, memiliki mindset yang berbeda tentu tidak salah, tetapi kembali lagi kepada konteksnya Mbak. Konteksnya, kalau motivasinya hanya sekedar yang penting beda atau asal nggak sama, mungkin perlu kita cermati lagi ya Mbak. Oke. Tapi biasanya memang kalau kita ngomong kreativitas itu selalu ada komponen originalitas. Originalitas itu adalah biasanya akan muncul pada mereka yang suka mengeksplorasi hal-hal baru, Iya. termasuk cara pandang baru. Gitu. Dia bisa melihat sudut pandang dengan cara yang berbeda pada orang kebanyakan. Itu yang membuat dia menjadi seakan-akan punya mindset yang berbeda. Iya, Gitu. baik. Karena kita melihat ya Mbak Nari, kalau misalnya di dunia politik yang ini kan kita lihat bersama ya. Gimana mungkin Pak almarhum B.J. Habibie, beliau sudah pernah terekspos lebih dulu di negara yang adidaya, kemudian sudah bisa buat pesawat dan ingin membawa itu ke Indonesia. Tapi kan kondisinya saat itu kan Indonesia belum siap. Nah, ini kan saat itu mungkin dibilangnya, almarhum B.J. Habibie ini toksik nih, memaksakan sesuatu yang sebenarnya ini belum bisa untuk kita lakukan. Bahkan orang-orang mungkin karyawannya saat itu juga ngerasa bahwa nggak mungkin nih, nggak bisa begitu. Nah, kalau kita bawa ke dunia pekerjaan seperti itu kan, ini juga ada beberapa orang yang seperti itu. Ya. Kalau kita lihat mindsetnya mungkin dia pengen maju, revolusioner, tapi kita mungkin merasa bahwa kita belum sampai ke sana. Nah, ini gimana Mbak Nari? Ya, memang itu challenge ya, karena kadang untuk beberapa orang pikirannya atau kerangka berpikirnya atau mindsetnya itu sudah sangat visioner. Ya, visioner melihat ke depan, kemudian itu juga mungkin dipengaruhi oleh seberapa banyak referensi yang dia asup, lalu sistem beliefnya setelah dia
kelola referensinya itu, dia pikir ini kayaknya akan bagus jika begini, kurang lebih seperti itu gagasannya. Mungkin menjadi tampak revolusioner karena yang lain masih sibuk dengan sesuatu yang di sebelah sini. Nah, itu memang seringkali baik itu di level pimpinan yang visioner tapi tim membernya belum sampai di sana, itu melihat seperti tadi contohnya Pak Habibie mungkin ya, sebagai pimpinan dia punya visi ke sana tapi kesiapan timnya belum sampai, sehingga seperti dianggap mimpinya kegedean, ya kan, ketinggian. Seringkali kan terjadi seperti itu. Apa sih? Cuman kalau saya ya pada saat di situasi seperti itu, environment-nya belum sampai atau bahkan belum punya ide untuk berpikir ke arah sana, ya jangan berkecil hati dulu. Jangan-jangan mereka belum punya referensi. Kalau kita punya gagasan yang kemudian dianggap terlalu revolusioner atau apa, ya mungkin tugas kita juga untuk membuat atau memperkenalkan gagasan kita dengan berbagai macam data, dengan berbagai macam referensi, untuk meyakinkan kalau memang kita believe betul dengan gagasan itu, untuk meyakinkan bahwa ini bukan sesuatu yang impossible untuk dijalankan. Kadang-kadang kan orang udah agak menolak dulu karena nggak kebayang, gitu loh. Tapi kalau misalnya kita informasikan, termasuk cara mengimplementasikan, sehingga orang lebih kebayang, barangkali orang di sekitar kita lebih bisa menerima gagasan tersebut. Itu kalau terjadi di top level manajemen, Mbak Anari, itu akan mungkin, aku merasa bahwa mungkin akan lebih mudah untuk menyetir itu, karena kan ya top level manajemen bisa top down, bisa Yeah. melakukan apapun. Gimana kalau bottom to top, di bawah yang justru punya ide, atau malah lebih skup kecil lagi, individu. Ini gimana caranya? Pasti kan dia stres banget. Aku pengen ini, aku pengen itu, pengen ini, pengen itu, tapi nggak bisa dan nggak didukung oleh environment. Ya, namanya juga perjuangan ya, Mbak. Kalau memang begitu, ya tips saya sih, kalau teman-teman mengalami situasi seperti itu dan teman-teman merasa ini adalah battle yang layak untuk kita jalani, iya, jangan kecil hati. Tugas kita kayak marketing, memarketingkan ide kita kan, melalui jalur-jalur yang memang semestinya ya, bukan dengan kasak kusuk, tapi dengan jalur-jalur yang semestinya. Kita bisa minta, misalnya, boleh nggak saya pilot kecil aja untuk memberikan evidence bahwa ini works, ini berhasil, seperti itu. Karena kadang-kadang kan karena nggak percaya aja kan, buktinya apa kalau itu oke, gitu kan. Nah, mungkin yang perlu diperjuangkan kesempatan, opportunity untuk diberikan kesempatan untuk melakukan piloting dalam skop yang kecil dulu, untuk menguji gagasan kita. Gitu, karena bisa jadi gagasan kita juga belum tentu benar kan, tetap ada ruang kita kekeh boleh, tapi kasih ruang sedikit, Mbak. Iya juga ya, kalau belum diimplementasikan, jangan-jangan gagasan kita juga belum tentu benar atau belum tentu berhasil. Nah, opportunity-nya daripada debat kusir, mintalah opportunity kecil aja untuk menguji gagasan tersebut dalam skop yang kecil dengan resiko yang rendah. Itu kan salah satu step-step kalau dikasih evidence dikit-dikit, oh ya berhasil. Misalnya, seperti marketing lah, untuk supaya gagasan kita diterima. Baik. Kalau misalnya namanya sebuah gagasan yang belum pernah dilakukan begitu kan, Mbak Anari, tentu kan ada ruang gagal. Betul. Berapa kali ruang gagal yang ideal, yang baiknya menjadi sebuah, kita refleksi bahwa oke, enough is enough, udah selesai, yaudah, we should forget what we had, that idea misalnya. Ya, kalau di bisnis hari ini itu disebut agile working. Karena ada proses iterasi. Proses iterasi itu adalah kita punya konsep, kita implementasikan,
lalu kita lihat berhasil atau tidak. Dari kegagalan itu bukan persoalan berapa kali banyaknya kegagalannya, abis itu enough is enough, tapi dari lesson learn yang kita dapat dari kegagalan tersebut seberapa krusial. Kalau semua aspek itu ternyata nggak works, ya nggak usah nunggu gagal 2 kali ya Mbak, gitu kan. Ya udah, Jatuh lagi ke jurang harus yang itu yang pivot. sama. Oh, Harus pivot itu. Oke, kalau kita masih mau ngejalanin ini, mungkin ada cara lain yang bisa kita adjust. Oke. Lalu kita coba lagi. Itu sebabnya saya sarankan start small aja dulu, yang risikonya kecil. Dicoba, gagal, ada nggak yang masih bisa diimprove? Kalau ada, dicoba lagi sampai ketemu pakemnya. Sampai di titik tadi, ini udah beberapa kali dicoba, aspek krusialnya tuh nggak dapat juga. Ya udah, berarti memang itu sudah harus ditinggalkan ide itu. Oke, Gitu. baik. Gimana mindset yang harus kita punya ya, Mbak Anari, untuk menghadapi mungkin orang yang seperti itu? Mungkin juga di kesempatan kali ini, Smart Listeners, ada rekan saya, Mbak Tasya, teman saya begitu banget nih, saya sampai pegel, Ngotot gitu, ya? ngotot banget gitu. Gimana caranya? Teman-teman yang ngotot dengan idenya itu kan karena penasaran sebetulnya, karena belum nyoba, ya kan? Kalau saya biasanya akan kasih kesempatan dulu dengan prinsip tadi, skalanya kecil, resiko kecil, untuk dia uji. Itu kan orang ngotot karena penasaran kan? Iya. Aku punya ide menurut aku bagus banget gitu loh. Kalau belum dikasih ruangnya, ya pasti akan ngotot lagi gitu. Tapi begitu dikasih ruangnya, dan ternyata misalnya berhasil, kan bagus buat semua. Iya. Tapi kalau ternyata nggak berhasil, tadi dengan prinsip skala kecil, resiko kecil, dia kan jadi ada proses belajar. Oh, nggak perlu ngotot itu karena aku udah tahu ini masih perlu diperbaiki, misalnya kayak gitu. Iya. Kasih ruang aja. Oke, baik. Oke, Smart Listeners, semoga Anda yang mungkin memiliki mindset ini bisa menjalankan tips-tips yang tadi sudah Mbak Anari kemukakan. Dan kalau di posisi orang yang mungkin menghadapi orang yang demikian, juga bisa menjalankan tips yang Mbak Anari berikan. Terima kasih Mbak Anari. Sama-sama Mbak Tasya. Kita punya nggak sih tesnya begitu ya untuk orang-orang yang seperti ini? Ada, sebetulnya ada Mbak Tasya. Teman-teman kalau misalnya mau coba, itu juga bisa nanti di caption akan Siap. kita berikan linknya. Bisa melihat dari kreativitas kita, kita cenderung seperti apa. Apakah kita punya gagasan-gagasan atau kita suka mencoba hal-hal baru, seberapa original pendekatan kita, seperti itu. Oke, baik. Silakan Smart Listeners dicoba ya alat tesnya, nanti akan ada di caption di bawah, di tab, kemudian dijalankan. Semoga Anda bertemu dengan inspirasi dan juga cahaya jika sekarang Anda dalam kegelapan begitu ya. Dan ini dia akhir dari podcast Smart Career di kesempatan kali ini. Dan akhir kata, saya Tasya Rustama dan Mbak Andrea Lucianari, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Smart FM. Smart Career. Make your future better.